Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yananta Syaramanik dari kelas PSPMA 2019 dengan nomor NIM 4191111025. Di sini saya akan membahas 3 soal dari mata kuliah program linier dengan materi analisis sensitivitas lanjutan. Di sini saya akan membahas soal pertama, yang dimana diberikan sebuah perusahaan yang memproduksi mainan anak-anak akan membuat bingkisan. Setiap macam bingkisan akan berisi kombinasi mainan, alat olahraga, dan buku. Untuk itu, dibuat bingkisan standar, deluxe, dan super deluxe. Yang jenis pertama berisi 4 mainan, 4 alat olahraga, dan 2 buku, dengan harga jualnya yaitu 30.000 per bungkusnya. Dan jenis keduanya berisi 5 mainan, 6 alat olahraga, dan 5 buku, dengan harga jualnya yaitu 40.000 per bungkusnya. Dan yang terakhir, jenis ketiga berisi 6 mainan, 8 alat olahraga, dan 5 buku dengan harga jual 60.000 per bungkusnya. Untuk keperluan ini tersedia 60.000 mainan, 75.000 alat olahraga, dan 45.000 buku. Berapa masing-masing jenis bungkusan yang harus diproduksi agar diperoleh mainan yang maksimal? Maka penyelesaiannya, di sini saya misalkan X1 itu sebagai jumlah jenis standar yang diprodusir. Yang X2-nya jumlah jenis deluxe yang diprodusir, dan yang X3 jumlah jenis super deluxe yang diprodusir. Maka di sini saya tuangkan ke dalam bentuk tabel yang dimana jenisnya terbagi menjadi 3, yaitu standar yang disimbolkan dengan X1, deluxe X2, dan super deluxe X3. Yang mana pada jenis standar 1 berisi 4 mainan, 4 alat olahraga, dan 2 buku dengan harga 30.000. Yang deluxe atau X2 berisi 5 mainan, 6 alat olahraga, 5 buku dengan harga 40.000, dan super deluxe X3 terdiri atas 6 mainan, 8 alat olahraga, dan 5 buku dengan harga 60.000. Yang dimana harga mainan itu 60.000, harga alat olahraga 75.000, dan buku 45.000. Yang pertama di sini saya membuatnya terbagi menjadi 2, yaitu primal dan dual. Yang pertama primal, yang mana fungsi tujuannya ialah memaksimumkan nilai Z sama dengan 30.000 X1 ditambah 40.000 X2 ditambah 60.000 X3. Yang mana fungsi kendalanya yaitu yang pertama mainan sama dengan 4X1 ditambah 5X2 ditambah 6X3 lebih kecil sama dengan 60.000. Yang kedua alat olahraga sama dengan 4X1 ditambah 6X2 ditambah 8X3 lebih kecil sama dengan 75.000. Buku 2X1 ditambah 5X2 ditambah 5X3 lebih kecil sama dengan 45.000 dengan syarat non negatifnya yaitu X1, X2, dan X3 lebih besar sama dengan 0. Langkah pertama yaitu kita menentukan bentuk standar, yang mana memaksimumkan Z dikurang 30.000 X1 dikurang 40.000 X2 dikurang 60.000 X3 dikurang 0 S1 dikurang 0 S2 dikurang 0 S3 sama dengan 0. Yang mana fungsi kendalanya yang pertama, mainan sama dengan 4X1 ditambah 5X2 ditambah 6X3 ditambah S1 lebih kecil sama dengan 60.000. Alat olahraga 4X1 ditambah 6X2 ditambah 8X3 ditambah S2 lebih kecil sama dengan 75.000. Buku 2X1 ditambah 5X2 ditambah 5X3 ditambah S3 lebih kecil sama dengan 45.000 dengan X1, X2, X3, S1, S2, S3-nya lebih besar sama dengan 0. Maka saya tuangkan ke dalam bentuk tabel simplex yang dimana dilakukan 3 iterasi untuk menghasilkan nilai optimal yang dimana nilai Z bernilai positif. Yang pertama tabel simplex pertama, di sini diberikan variabel dasar Z, S1, S2, S3 yang dimana Z bernilai min 30.000, X2-nya min 40.000, X3 min 60.000, S1, S2, S3-nya 0 dan solusinya 0, yang mana bisa kita lihat pada fungsi tujuannya yang itu memaksimumkan Z dikurang 30.000 X1. Maka di sini minus, di sininya minus 60.000, maka di sini minus, dan sini 0, 0, dan solusinya 0. Yang mana di sini kita menemukan kolom kuncinya yaitu X3, yang mana kolom kunci yaitu yang memuat nilai negatif terbesar, yang dimana nilai negatif terbesar pada kolom kunci yaitu berada di X3, yang mana min 60.000. Dan untuk baris kuncinya kita mendapatkannya di S3,
yang dimana baris kunci memuat nilai rasio positif terkecil. Yang mana di sini kita bisa lihat yang memuat nilai rasio positif terkecil yaitu 45.000. Maka bisa kita lihat koordinatnya yaitu 5. Selanjutnya untuk tabel simplex yang kedua. Di sini kita dapatkan baris kuncinya S3 dan kolom kuncinya X3, maka baris kunci S3 akan digantikan oleh X3. Nih, maka yang S3 akan digantikan oleh X3. Yang mana untuk mendapatkan baris baru dari S3 ini, kita substitusikan, kita bagikan dari baris kunci yang lama yaitu ini, kita bagikan dengan yang ini, koordinat di antara baris kunci dan kolom kuncinya, yang mana 2 dibagi 5 yaitu 2/5, 5 dibagi 5 yaitu 1, 5 dibagi 5 1, 0 dibagi 5 0, 0 bagi 5 0, 1 dibagi 5 1/5, dan 4/5 yaitu 9.000. Dan yang untuk tabel simplex yang ketiga, bisa untuk tabel simplex yang kedua, di sini bisa kita lihat kolom kuncinya yaitu X1 yang dimana memuat nilai negatif terbesar. Dan untuk baris kuncinya yaitu S1 yang memuat rasio nilai positif terkecil. Dan di sini kita dapatkan koordinatnya yaitu 8/5. 8/5. Yang dimana di sini kita bisa lihat baris kuncinya yaitu S1, kolom kuncinya X1. Yang mana baris kunci S1 akan digantikan oleh X1 pada tabel simplex yang ketiga, yang mana di sini nilai Z masih negatif, maka nilainya belum optimal. Maka untuk mendapatkan baris yang baru, yang itu X1, seperti yang tadi, baris kunci yang lama kita bagikan dengan koordinat yang ini, 8/5. Maka didapatkan 8/5 dibagi 8/5 itu 1, min 1 dibagi 8/5 itu min 5/8, 0 bagi 8/5 0, dan 1 dibagi 8/5 yaitu 5/8, 0 dibagi 8/5 0, min 6/5 dibagi 8/5 min 6/8, dan 6.000 dibagi 8/5 yaitu 3.750. Maka kita dapatkan di tabel simplex yang ketiga, di sini Z sudah optimum, di mana nilai Z bernilai positif keseluruhannya dengan solusi 562.500.000. Jadi kombinasi optimalnya X1 sama dengan jumlah jenis standar sama dengan 3.750, X2-nya jumlah jenis yang deluxe itu 0, dan X3 jumlah jenis super deluxe yaitu 7.500 dengan penerimaan penjualannya yaitu 562.500.000. Selanjutnya untuk dual, yang dimana di sini meminimumkan Z sama dengan 60.000 Y1 ditambah 75.000 Y2 ditambah 45.000 Y3 dengan fungsi-fungsi batasan atau fungsi kendalanya. Yang pertama 4Y1 ditambah 4Y2 ditambah 2Y3 lebih besar sama dengan 0. Yang kedua 5Y1 tambah 6Y2 ditambah 5Y3 lebih besar sama dengan 40. Yang ketiga 6Y1 ditambah 8Y2 ditambah 5Y3 lebih besar sama dengan 60. Dan yang terakhir Y1 Y2 syarat non negatifnya yaitu lebih besar sama dengan 60, lebih besar sama dengan 0. Maka di sini saya misalkan nilai Y1 yaitu jumlah jenis mainan, Y2-nya jumlah jenis alat olahraga, dan Y3-nya jumlah jenis buku. Maka setelah dilakukan meminimumkan nilai dual, maka diperoleh nilai Y1 sama dengan 0, nilai Y2-nya sama dengan 30/4, dan nilai Y3-nya sama dengan 0. Misalkan ditambahkan jenis baru atau variabel baru yang dimisalkan dengan XA, ini variabel barunya. Di mana koefisien XA pada fungsi tujuannya itu 20. Pada fungsi pembatas pertamanya 3, fungsi pembatas keduanya yaitu 4, dan fungsi pembatas ketiganya yaitu 6. Sehingga fungsi pembatas dual yang menyangkut XA adalah 3Y1 ditambah 4Y2 ditambah 6Y3. Ini merupakan variabel baru tadi. 3, 4, 6, 20. Maka nilai dual optimalnya didapatkan Y1 sama dengan 0, Y2 sama dengan 30/4, dan Y3 sama dengan 0. Ternyata memenuhi fungsi batasan dual di atas, sehingga penambahan variabel baru atau XA-nya tadi tidak mempengaruhi penyelesaian optimal. Karena nilai koefisien baris tujuan itu tetap positif semua. Apabila koefisien XA-nya pada fungsi tujuan sebesar 40 nih misalnya, sehingga fungsi batasan dual menjadi 3Y1 ditambah 4Y2 ditambah 6Y3 lebih besar sama dengan 100. Maka fungsi batasan tersebut dilanggar. Karena 4 dikali 0 ditambah 5 dikali 30/4 ditambah 3 kali 0 adalah kurang dari 100. Dengan menggunakan kaidah-kaidah di muka, maka nilai pada kolom XA adalah sebagai berikut.
Maka di sini kita dapatkan nilai kanannya yaitu dari Z 562.000. Maka kita dapatkan tabel sebagai berikut. Ini di mana karena untuk salah satu variabel Z-nya masih ada yang negatif, maka tabel tidak optimal dan masih perlu dilanjutkan lagi sampai menemukan tabel yang optimal. Maka setelah dilakukan pencarian optimum dengan menggunakan metode simplex awal, maka kita peroleh nilai optimumnya sebesar 750.000 XA sama dengan 7.500. Untuk soal yang kedua, perhatikan masalah berikut. Garuda Furniture merupakan suatu perusahaan yang memproduksi mebel dari kayu. Bahan baku utamanya berupa kayu jadi dan kayu camper. Untuk mendapatkan hasil yang baik, perusahaan ini menggunakan sebuah mesin multiguna yang dikendalikan dengan komputer. Karena persaingan semakin tajam, manajemen perusahaan itu bermaksud meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya produksinya. Sehingga untuk mencapai hasil yang optimal, jumlah kebutuhan bahan baku dan waktu mesin diperlukan untuk membuat setiap mebel atau meja dan kursi itu serta kapasitasnya yang tersedia sebagai berikut. Yang dimana sumber dayanya yaitu terdiri atas kayu camper, kayu jati, dan mesin. Di sini dituangkan dalam dua model yaitu A dan B dan kapasitas. Untuk kayu camper per unitnya model A diperlukan 4, model B-nya 2 dan dengan kapasitas 120. Kayu jatinya 2, model pada kayu jati model A-nya 2, model B-nya 2 dan kapasitas 100. Dan untuk mesin ini dalam waktu jam, yang untuk model A 1 jam, model B 3 jam, dan kapasitasnya itu 90. Nah, apabila keuntungan diperoleh untuk satu model A itu 200 US dollar dan satu unit model B-nya itu 150 US dollar. Nah, kita andaikan S1, S2, dan S3-nya ini menyatakan variabel-variabel select untuk masing-masing kendala. Setelah diterapkan nih metode simplex, didapatkan tabel optimum akhir menjadi seperti ini. Kita dapatkan solusinya Z yaitu 7.200, X1-nya 18, S2-nya 16, dan X2-nya 24. Nah, seandainya penggunaan tenaga kerja dalam perusahaan dimasukkan dalam model, maka timbullah batasan-batasan baru. Di sini yaitu batasan barunya tenaga kerja model A-nya 3, model B-nya 4 dan dengan kapasitas 140. Maka dilakukanlah analisis sensitivitasnya. Maka penyelesaiannya yang pertama, kita periksa apakah batasan baru tersebut itu dipenuhi oleh jawaban yang optimal. Bila jawaban optimal memenuhi batasan baru, maka tidak perlu diperhatikan. Bila tidak, maka batasan baru harus dimasukkan ke dalam masalah. Maka di sini model baru tadi kan 3 untuk model A, 4 model B dengan kapasitas 140. Maka 3X1 tambah X2 lebih kecil sama dengan 140. Kita substitusikan nilai X1, X2-nya yaitu yang ini. Didapatkan X1, X2-nya 18 dan 24. Setelah kita substitusikan, kita dapatkan nilai itu 150. Yang mana 150 lebih kecil sama dengan 140 itu merupakan pernyataan yang tidak benar. Berarti tidak benar 150 itu lebih kecil dari 140. Maka fungsi batasan ini tidak menjadi tidak terpenuhi sehingga untuk nilai optimumnya akan berbeda. Untuk mengetahui keadaan optimalnya, batasan baru itu dapat ditambahkan langsung pada tabel simplex yang terakhir atau tabel optimal. Di sini, tadi ini batasan barunya setelah kita substitusikan, ini S4. Nah, berdasarkan tabel optimum, dapat kita lihat bahwa variabel dasarnya adalah X1, X2 nih. Sehingga elemen-elemen pada kolom X1, X2-nya yang terletak pada baris harus bernilai 0. Maka hal ini dapat dilakukan dengan cara mengurangkan atau menambahkannya dengan elemen-elemen yang ada pada baris S1 dan X2. Di sini kita dapatkan variabel S4 ini 34000 140. Maka 3 dikali elemen baris X1 di sini, elemen baris X1-nya kita kalikan 3. Ini S1 dikali 3, 0 dikali 3 0, 0,3 dikali 3 0,9, 0 kali 3 0, min 0,2 kali 3 min 0,6, 0 kali 3 0, dan solusinya ini 18 kali 3 54. Kita kurangkan didapatkan baris barunya 0, 4, min 0,9, 0, 0,6, 1, dan 86. Selanjutnya untuk mendapatkan baris S4 baru lagi, baris yang sebelumnya kita dapatkan, kita kurangkan dengan 4 dikali elemen baris X2 ini. X2 kita kalikan 4. 0 kali 4 0, 1 kali 4 4, min 0,1 kali 4 min 0,4, 0 dikali 4 0, min 0,4 dikali 4 1,6, 0,40 dan 24 kali 4 96. Kita kurangkan lagi, maka kita dapatkan baris barunya itu 0 0 min 0,5, 0 min 1 0,
dan min 10. Maka kita tuangkan ke dalam tabel berikut. 0, maka baris barunya itu 0, 0, min 0,5, 0, min 1, 1, min 10. Nah, tabel optimum tapi tidak layak. Maka metode dual simplex dapat diaplikasikan untuk mencari solusi optimum baru. Variabel basis S4 meninggalkan basis. Karena rasio absolut terkecil pada S3, maka variabel S4 itu akan digantikan oleh S3. Maka iterasinya akan ditampilkan sebagai berikut. S4 tadi kita gantikan dengan S3. Maka didapatkan variabel barunya itu X1-nya 0, X2-nya 0, S1-nya 0,5, S2-nya 0, S3-nya 1, S4 min 1 dan dengan solusi 10. Maka untuk kombinasi barang optimum yang baru menghasilkan 20 model A dan 20 model B dengan keuntungan maksimum yaitu 7.000 US dollar. Ini tadi X1 dan X2-nya itu 20 dan 20 didapatkan solusinya itu 7.000. Dapat dilihat bahwa terjadi pengurangan keuntungan dari 7.200 yang awalnya menjadi 7.000 US dollar. Karena penambahan kendala baru ini adalah benar untuk setiap program linear. Dengan kata lain, jika kendala baru ditambahkan terhadap suatu masalah program linear, nilai optimum yang lama akan selalu lebih baik atau sama dibandingkan nilai optimum yang baru. Sehingga untuk penambahan suatu kendala baru tidak dapat memperbaiki nilai optimum untuk setiap masalah program linear. Dan soal terakhir yaitu yang ketiga, memaksimumkan nilai Z sama dengan 2x1 tambah x2 tambah 3x3. Dengan fungsi kendala yaitu 2x1 tambah x2 tambah x3 lebih kecil sama dengan 8, 2x1 tambah 4x2 tambah 2x3 lebih kecil sama dengan 18, x1 tambah x2 tambah x3 lebih kecil sama dengan 8 dengan syarat non negatifnya itu x1, x2, x3 lebih kecil sama dengan 0. Maka dengan menggunakan aplikasi LINGO untuk menganalisis sensitivitas dari hasil fungsi tujuan di atas, nah langsung kita tuangkan ke dalam program LINGO. Ini tadi fungsi tujuan dan fungsi batasannya kita tuangkan kita tuangkan ke dalam lembar kerja LINGO. Langkah pertama, kita klik solver, kita klik solve. Maka kita dapatkan hasilnya yaitu objective value-nya 11,2. Total solvernya itu ada 3 yang dimana dilakukan 3 kali iterasi, yang dimana total variabelnya 3, total constraint-nya yaitu 7, totalnya ini ada 7, dengan nilai yang tidak nolnya atau non-zeros-nya itu 15. Maka di sini kita dapatkan variabelnya yaitu X1, X2, dan X3 dengan value-nya yaitu 3,2 untuk X1, X2-nya 0, X3-nya 1,6 dengan reduce cost atau berfungsi untuk mengalami kenaikan dan turunan. Di sini didapatkan dari X1, X2, X3 yaitu reduce cost-nya 0. Yang dimana untuk nilai row-nya terdapat 7 row dengan slack or surplus-nya yaitu untuk row pertama 11,2 dengan dual price-nya itu 1, untuk row 2-nya slack or surplus-nya itu 0, dual price-nya 0,6, untuk row 3 slack or surplus-nya 8,4 dengan dual price-nya 0, slack or surplus-nya 0, dual price-nya 0,8, yang ke row 5-nya slack or surplusnya 3,2, dual price-nya 0, yang ke-6 slack or surplusnya dua-duanya itu dual price-nya 0, dan untuk row ke-7-nya slack or surplusnya itu 1,6 dan dual price-nya itu 0. Nah, ini merupakan hasil interpretasinya. Selanjutnya, untuk menentukan nilai range-nya, kita tekan solver dan range, maka kita dapatkan yaitu dari ketiga variabel yaitu X1, X2, X3 didapatkan objektif koefisien range-nya itu untuk current koefisien pada X1 2, allow label increase-nya 4 dan allow label decrease-nya itu 1. Untuk X2 current koefisiennya itu 1, allowable increase-nya itu 0,4 dan allowable decrease-nya itu infinity. Dan untuk X3 current koefisiennya itu 3, allowable increase-nya itu 3 dan allowable decrease-nya itu 2. Nah, untuk nilai kanannya atau right hand side range-nya ini didapatkan dari fungsi kendala yaitu dari row 2 sampai ke row 7. Ini row 2 sampai ke row 7. Di mana current RHS-nya itu 8, allowable increase-nya itu 8 juga dan allowable decrease-nya itu 5,33. Untuk row 3-nya current-nya 18, allowable-nya infinity,
allowable decrease-nya itu 8,4 dan row 4-nya 8, allowable increase-nya 16, allowable decrease-nya 4. Dan untuk yang row 5, 6, dan 7 dan untuk row 5, 6, dan 7 kita dapatkan current RHS-nya ketiganya 0, allowable decrease-nya itu 3,2, 0 dan 1,6, dan allowable decrease-nya untuk row 5, 6, 7 yang mana syaratnya negatif, yaitu ketiganya infinity. Baiklah, sekian pembahasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.